Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya izin memaparkan hasil ujian akhir semester Project Based Learning mata kuliah Neuroscience mengenai analisis program pengembangan stimulasi berbasis neuroscience yang berjudul Aspek Perkembangan Alimenter Tortugas. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Neuroscience yaitu Ibu Dr. Yuliani Nurani MPD beserta Ibu Rahmah Novianti MPD. Sebelum saya memulai pemaparan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Zahwa Mantika Damu, saya mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kelas D 2022. Dengan nomor induk mahasiswa 11056220032. Nama program kegiatan bermain ini yaitu Alimenter Tortugas. Alimenter Tortugas berasal dari bahasa Spanyol yang memiliki arti memberi makan penyu atau kura-kura. Deskripsi singkat pada kegiatan bermain ini yaitu Arsen mencoba memberi makan kura-kura. Kegiatan bermain ini memiliki tujuan untuk melatih keberanian anak dengan metode praktik langsung. Media atau alat yang digunakan yaitu wadah atau kolam, air, dan kura-kura. Alokasi waktu bermain selama 49 detik dengan lokasi bermain di outdoor. Selanjutnya ada tahap observasi. Dalam kegiatan ini melibatkan beberapa aspek perkembangan. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu ketika Arsen memperhatikan kura-kura dengan jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua, aspek sosio-emosional, yaitu ketika Arsen terlihat seperti sedikit takut saat diminta untuk mendekat ke arah kura-kura. Yang ketiga, aspek motorik kasar, yaitu ketika Arsen berlari kecil setelah bosan melihat kura-kura. Yang keempat, aspek motorik halus, yaitu ketika Arsen berpegangan pada kolam kura-kura, berpegangan pada bahu temannya, menggenggam makanan kura-kura, kemudian melepas genggamannya pada makanan kura-kura. Yang terakhir, aspek bahasa, yaitu ketika Arsen berteriak guna memanggil orang tuanya untuk menemaninya melihat kura-kura. Selanjutnya, yaitu tahap eksplorasi. Pada tahap eksplorasi terdapat 3 urutan kegiatan. Yang pertama, awal bermain. Yang kedua, saat bermain. Yang ketiga, akhir bermain. Sedang bergerak. Iya, ada yang udah kasih makan kura-kura nih. Kura-kura besar, kura-kura kecil, kura-kura. Pada urutan awal bermain ini, Arsen sedang fokus melihat kura-kura. Kemudian Arsen berteriak guna memanggil orang tuanya. Setelah itu orang tua Arsen mengajak Arsen untuk mendekat ke arah kolam kura-kura dan kembali melihat kura-kura. Menunjukkan bahwa Arsen menggunakan otak kirinya dan dapat mengembangkan kecerdasan jamak berupa kecerdasan naturalistik, linguistik, dan interpersonalnya. Kura-kura, waktunya makan. Siapa yang mau kasih makan kura-kura? Yang kura-kuranya bergerak mencari makan. Ini loh kura-kura. Pada urutan kegiatan saat bermain, orang tua Arsen mencoba mengarahkan Arsen untuk menyentuh kura-kura menggunakan tangan kanannya. Namun, Arsen enggan menyentuh dikarenakan sepertinya Arsen merasa takut. Lalu, orang tua Arsen memberikan makanan kura-kura ke tangan Arsen untuk digenggam dan diberikan kepada kura-kura. Setelah itu, Arsen melepas makanan kura-kura yang ada pada genggamannya ke kolam kura-kura. Menunjukkan bahwa Arsen menggunakan otak kiri dan kanannya serta dapat mengembangkan kecerdasan jamak berupa kecerdasan kinestetik dan intrapersonalnya. Ini makanannya kecil sekali. Ya, jadi kura-kura juga punya mulut yang sangat kecil tuh teman-teman. Tuh lihat, mulutnya ada di bawahnya. Kalau mulutnya cara mana mulut? Mulutnya lihat kura-kura. Air. Pada kegiatan akhir bermain ini, Arsen memegang bahu temannya menggunakan tangan kiri. Setelah itu, Arsen mulai merasa bosan dan membalikkan badannya untuk pergi meninggalkan tempat kura-kura. Kemudian Arsen berlari kecil meninggalkan tempat kura-kura, menunjukkan bahwa Arsen menggunakan otak kanannya
dan dapat mengembangkan kecerdasan jamak berupa kecerdasan interpersonal, kinestetik, dan intrapersonalnya. Selanjutnya ada tahap develop. Dalam tahap develop terdapat dua pengembangan stimulasi. Yang pertama pengembangan stimulasi berbasis neuroscience, yang kedua pengembangan stimulasi berbasis kecerdasan jamak. Pengembangan stimulasi berbasis neuroscience yang dapat dilakukan oleh stimulator antara lain 1. Orang tua bisa mengajarkan Arsen untuk bermain peran, misalnya dengan berperan menjadi seekor kura-kura, mencontohkan bagaimana cara kura-kura merangkak. Dengan cara itu dapat mengembangkan otak kanan Arsen dengan berimajinasi. Yang kedua, orang tua bisa mengajak Arsen untuk meraba batu sebagai contoh tekstur cangkang kura-kura. Dengan cara itu dapat mengembangkan otak kanan Arsen dengan sensorik. Yang terakhir, orang tua bisa memberikan puzzle sederhana bergambar kura-kura, kemudian meminta Arsen untuk menyusunnya. Dengan cara itu dapat mengembangkan otak kanan Arsen dengan kreativitas. Pengembangan stimulasi berbasis kecerdasan jamak yang dapat dilakukan oleh stimulator antara lain 1. Orang tua bisa mengajarkan Arsen merangkak seperti kura-kura. Dengan cara itu dapat mengasah kecerdasan jamak berupa kecerdasan kinestetik. Yang kedua, orang tua bisa mengajak Arsen bernyanyi lagu nama-nama hewan untuk membantu Arsen mengenal berbagai macam hewan, termasuk kura-kura. Dengan cara itu dapat mengasah kecerdasan jamak berupa kecerdasan musikal. Yang terakhir, orang tua bisa menyediakan kertas dan alat gambar untuk meminta Arsen menggambarkan pola atau bentuk kura-kura. Dengan cara itu dapat mengasah kecerdasan jamak berupa kecerdasan visual spasial. Kiat keberhasilan yang dapat dilakukan oleh stimulator antara lain 1. Pastikan bahwa anak dalam keadaan sehat dan tidak sedang kelelahan. 2. Dampingi anak saat bermain. 3. Bantu anak saat kesulitan. 4. Biarkan anak dengan bebas menuangkan kreativitasnya dalam bermain. 5. Berikan apresiasi pada proses dan hasil yang telah dilakukan oleh sang anak. Sekian pemaparan dari saya mengenai analisis program pengembangan stimulasi berbasis neuroscience. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.